Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wandoi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 6 dengan judul materi analisis fungsi-fungsi dan proses manajemen pendidikan. Yang pertama ada latar belakang, di mana manajemen sebagai ilmu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai tatanan di dalam kehidupan baik secara individu maupun kelompok. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen yang merupakan ilmu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan, berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Donnelly Gibson dan Ivan Chesvis 1971, halaman 4, manajemen sebagai suatu proses di mana suatu individu dan kelompok dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan pendidikan berasal dari kata Yunani educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Dapat disimpulkan secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut, tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ada fungsi-fungsi proses manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning termasuk budgeting. Planning sendiri berarti merencanakan atau perencanaan yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Yang kedua, ada organizing. Dengan ini dimaksud dengan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penempatan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada staffing atau assembling resource. Istilah staffing diberikan Luther Gulick, Harold Kohns, dan Shiel O'Donnell. Sedangkan assembling resource dikemukakan William Herbert Neumann. Kedua istilah itu cenderung mengandung arti yang sama. Penstaffan dan staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personali pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang keempat, ada directing atau commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelima, ada coordinating, salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatu padatkan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Yang keenam, ada controlling. Controlling atau pengawasan sering disebut pengendalian
adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan. Kesimpulannya, manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan pedoman bagi manajer pendidikan untuk berperilaku baik secara individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.